Mati, sudah. Alhamdulillah disambut oleh para malaikat. Bahkan dalam riwayat yang lain mengatakan ketika kita berkumpul di majelis ilmu, Allah turunkan 70.000 malaikat hadir di majelis kita ini. Kalau seandainya Allah bukakan mata basiroh kita ini, terlihat alam malakut, terlihat 70.000 malaikat mengitari tempat kita ini. Alangkah banyaknya manusia ikut majelis taklim ini. Betul tidak? Karena tidak nampak di mata. Maka orang yang sering menghadiri majelis taklim itu kecil kemungkinan kesurupan. Yang galak kesurupan itu jarang majelis taklim. Mogok di kamar, banyak melamun tinggi angan-angan, sawan, kesurupan. Nah, orang yang sering duduk di majelis taklim ini, malaikat itu melindungi kita. Walaupun kita duduk di majelis taklim sambil tidur, kita dilindungi malaikat. Nah, jadi yang pertama, kalau hati ingin tenang, ibadah kita itu terasa nikmat, jangan tinggalkan majelis taklim. Hampiri, kata Nabi, taman sorga itu, yaitulah majelis taklim. Yang kedua, jangan jauh dengan ulama. Jauh dengan ulama, jauh dengan ilmu, Pak. Julusu sa'atin indal ulama ahabbu ilaiha min ibadati alfi sanah. Kata Nabi, duduk bersama ulama 1 jam, kata Nabi, lebih aku sukai daripada engkau beribadah 1000 tahun. Jauh berarti bantingannya tuh antara 1 jam dengan 1000 tahun kita ibadah. Nabi lebih suka kita duduk dengan orang yang berilmu. Seorang ulama, orang yang soleh lebih disukai oleh Nabi daripada kita ibadah 1000 tahun. Kenapa begitu? Kita duduk 1 jam sama ulama, banyak ilmu yang kita dapat. Kita banyak amal tapi tidak punya ilmu, tidak diterima amal kita. Ini ada cerita nih, hikayat Islam. Satu orang suami, 2 orang istri naik haji. Mereka 3 kok ini rajin beramal tapi kati ilmu. Waktu tawaf, sang suami ini baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Nah, istri yang pertama namanya Hasanah. Istri yang kedua namanya Aminah. Muter-muter, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kata bini muda, ya ngapa nyebut nama Hasanah terus? Sebutlah nama aku ni Aminah nih. Ayo, kata laki, Rabbana atina fid dunya aminah wa fil akhirati aminah wa qina azabannar. Nah, inilah orang yang beramal tanpa ilmu. Berbunga-bunga lah lu ikut bini tadi sebut nama dalam tawaf tadi. Diterima tak di tawaf dia tu nyebut doa macam itu? Tak diterima. 1000 tahun lah dia tawaf di situ, muter, tak dapat apa-apa dia. Nah, itu dalam contoh kecil saja. Kita kalau beramal tanpa ilmu ya begitu saja ilmunya. Nah, ilmu itu sebagai pembantu kita dalam menghadapi hidup ini. Orang kalau punya masalah, tidak punya ilmu, panik. Bagaimana? Orang yang punya ilmu kalau dapat masalah tenang dia, karena sudah ada ilmunya. Saya kasih contoh lagi, ilustrasi untuk mendekatkan pemahaman tentang penjelasan ini. Ada seorang suami istri kaya raya.
punya uang mungkin sudah ratusan miliar lah, duitnya tidak berseri lagi lah pokoknya. Dia beli mobil Mercy. Mercy itu yang kelas-kelas yang tinggi, merek tinggi itu ada tak 5 miliar. Ada lah kira-kira 5 miliar 5M katakanlah 5M. Pokoknya ada pokoknya 5M. Singkat cerita, pemuda tadi jalan-jalan test drive keliling Palembang ini, pakai mobil Mercy tadi yang harga 5M tadi. Yang pacak dibuka tudungnya itu pacak dibuka cupnya tuh kayak buka tutup. Singkat cerita, mampirlah dia ke mall. Waktu dia mampir ke mall, kunci kontak dan serepnya tuh ketinggalan di dalam mobil, terkunci dari dalam. Begitu sudah nge-mall, dia balik, nah kunci di dalam mobil, tidak bisa dibuka. Dipecah ke harga kaca tuh mahal. Tidak diambil mobil ini mana, tidak bisa balik. Kunci serep ada di situ, tidak bisa dibuka. Minta tolong sama sapam 3-4 jam keliling-keliling ke mobil Mercy itu, tidak punya solusi. Nucuk ke mistar, tidak kenal. Diketok-ketok, tidak bisa, digoyang-goyang juga tidak bisa. Mantap di situlah dicucu, diikuti kontak. Datanglah bapak-bapak separuh waya, umur kira-kira 50 tahun lah, setengah abad. Ada apa pak? Ini mobil saya kuncinya tertinggal di dalam. Serepnya pak gimana? Oh serepnya juga di dalam. Kata bapak yang setengah bayar tadi, ada peniti lah atau jarum pentol? Tidak ada peniti, ada jarum pentol. Jilbab istrinya dikasihkan ini pentol. Nah ini pak, cucunya yang dekat kunci, tek 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 tek, semenit terbuka krek. Tadi berapa jam mama tadi keliling itu? 3 jam. 1 menit dia bisa buka pintu itu dengan modal jarum pentol. Dikasih bapak tadi uang 3 juta. Tidak pak, tidak usah. Saya membantu bapak ibu ikhlas lillahi ta'ala. Tolong doakan saya agar saya istiqomah dalam pertobatan saya. Punya mantan maling mama ini. Mantan maling. Tobat. Ahlinya jebol-jebol macam itu. Bang lagi jebolnya, apalagi cuman pintu mobil. Itu pentingnya ilmu. Jadi hidup ini kalau udah kati ilmu stres pak, hidup kita pak ngali keliling dah jelas. Maka ilmu ini kata Nabi, ilmu itu adalah cahaya. Jangankan menerangi kita nanti di akhirat, di dunia ini pun ilmu pun bisa menerangi hidup kita, apalagi nanti di akhirat. Nah jadi kita harus berkhidmat kepada guru kita, berkhidmat kepada ulama-ulama kita supaya ilmunya berkah sampai ke kita. Dan kita harus berkhidmat dengan amal-amal kita agar guru-guru kita itu menyayangi kita dan mencintai kita. Dan kita yang paling penting itu diakui bahwa kita ini adalah muridnya. Kalau kita sudah diakui oleh guru kita bahwa kita ini adalah muridnya, maka dia akan